Assalamualaikum Sobat Poltekkes. Balik lagi nih bareng aku Manda dan aku Zahra di podcast Poltekkes YBA Bandung. Di episode kali ini kita mau ngapain nih, Man? Kamu nanya, kamu tanya-tanya, kita bakal ngapain hari ini? Iya, aku nanya. Sini aku kasih tahu ya. Jadi episode kali ini tuh kita bakalan ngobras aja. Ngobras? Apaan tuh? Jadi ngobras itu ngobrol bareng mahasiswa. Wah, ngobrol bareng mahasiswa ya. Kalau gitu di episode ngobras kali ini kita bakal ngundang siapa nih? Jadi di episode kali ini tuh kita bakalan ngobrol bareng salah satu mahasiswa aktif Poltekkes YBA Bandung. Jadi teteh ini tuh hobi menulis dan udah ngasilin 2 karya buku loh, Jah. Wah, keren banget ya, Man. Makin penasaran kan siapa narasumber kita kali ini? Langsung aja deh kita kasih tahu. Tapi tunggu dulu. Sebelum itu aku bakalan pantun, boleh gak nih? Boleh tuh. Kalau gabut enaknya nelfon doi. Cakep. Mari kita sambut nih, ini dia Teh Suci. Halo, Halo Teh, apa kabar? alhamdulillah baik. Kalau kata pepatah nih Teh, tak kenal maka tak aruf. Jadi boleh dong nih Teteh memperkenalkan diri dulu sama kita semua. Boleh, perkenalkan nama saya Suci Rahayu dari kelas 5E. Hobi saya memasak sama menulis. Wah, hobinya menulis ya Teh. Nah, yang aku denger tuh Teteh dari hobi menulis itu tuh udah ngasilin 2 karya buku yang tadi aku udah sebutin. Betul gak Teh? Betul. Nah, ceritain Teh gimana sih bisa sampai di titik ngasilin 2 karya buku itu Teh? Dari awal. Boleh. Awalnya itu gini, ada teman yang ngasih tahu cara bikin buku. Terus teman aku udah menghasilkan buku itu ya. Termotivasi lah gitu kan. Ya udah kamu coba, kata teman tuh. Aku coba, terus dicoba, dan alhamdulillah sampai sekarang jadi gimana ya, hobi nulis tuh mengalir aja gitu. Wah, hobi Teteh tuh bener kan menulis. Nah, aku denger tuh dari hobi itu tuh Teteh udah ngasilin 2 karya buku ya Teh. Dan salah satunya itu ini bukan sih, The Power of Syukur. Wah, itu salah satu karya dari Teh Suci loh guys. Nah, ceritain dong Teh gimana bisa sampai di titik ini gitu. Sampai di titik ini tuh agak sulit sih buat diceritain. Ya. Kalau diceritain itu sampai di titik ini itu agak gimana ya, jalannya tuh Berliku-liku ya, gitu ya, gitu, Teh. berliku-liku istilahnya gitu. Awalnya itu teman aku yang ngasih tahu kayak gini tuh, cara menulis itu kayak gini. Terus dia ngenalin gitu ke salah satu apa ya disebutnya tuh, Salah satu Penerbit. penerbit. Coba deh buka IG-nya ini, terus kamu ikutin caranya, terus kamu kayak ngulik aja gitu. Terus kayak dia itu motivasi banget gitu buat aku. Dari cerita-ceritanya itu gini loh Ci, jadi kehidupan itu emang menyedihkan, tapi kayak kalau kita sering banget bersyukur, Allah tuh nggak akan mempersulit gitu, kayak gitu. Wah, panjang ya Teh perjalanan untuk sampai di titik ini. Nah, selain cerita yang sedihnya nih Teh, motivasi apa? Mungkin ada motivator yang bisa mendorong Teteh bisa sampai di titik ini. Kalau dibilang ada motivator, ada sih. Wah, Ada. motivasi apa sih Teh yang Teteh jadikan sebagai acuan untuk bisa ada di titik ini? Ke motivator itu. Iya. Karena dia itu gimana ya, orangnya tuh baik, terus udah gitu soleh kalau aku bilang gitu ya. Siapa ini? Jadi gimana ya, rajin gitu, punya rajin, terus agamanya juga kuat gitu. Kalau dia bisa, kenapa aku enggak gitu? Iya ya, itu yang menjadi acuan Teteh untuk bisa di titik ini. Selain motivasi dan ada motivator untuk bisa ngasilin buku ini tuh, apa sih suka dukanya Teh dari Proses proses penulisan sampai
jadi buku? Suka dukanya itu kayak apa ya, kadang mood sih ya, bener nggak sih? Betul. Setiap ngelakuin pekerjaan pasti cewek, kadang-kadang cewek gitu. Moodnya itu kadang suka berubah-ubah, kadang dia ada Mager. kadang semangat, udah semangatnya malah jadi down gitu kan. Iya, betul. Kayak gitu sih. Mood itu gampang berubah-ubah, tapi kan kita juga nggak bisa nentuin mood kita mau suka atau enggak ya Teh. Iya, benar. Nah, dari mood yang Teteh rasain dalam penulisan buku ini, sampai berapa lama sih Teh proses penulisan buku ini? Mood itu emang susah kita kendalikan ya Teh, kayak kita nggak bisa nentuin kapan kita mood, kapan kita enggak gitu. Nah, dari proses mood Teteh ini tuh berapa lama sih Teteh nulis buku ini sampai buku ini tuh bisa terbit? Untuk prosesnya itu sekitar 2-3 bulan aja. Sampai terbit itu Teteh? Belum. Itu penulisan aja. Iya, penulisan Kalau aja. untuk sampai terbitnya itu Teh? Nunggu waktu gitu. Hampir 1 bulan lah. Jadi 4-4 bulan ya Teh? Kalau gitu udah cepet ya gak sih? Iya. Cukup cepet untuk pemula, kayak udah pro gitulah. Nah, dari tadi proses kan 2-4 bulan ya, dari nulis sampai terbit. Nah, kenapa sih Teteh mau nulis buku The Power of Syukur ini, dan kenapa gitu? Apakah relate sama kehidupan, apa cuman pengen nulis gitu, pengen nulis tentang ini gitu? Ya kayak benar tadi kata Manda, relate banget sama kehidupan aku. Jadi kayak The Power of Syukur itu kekuatan bersyukur di mana-mana gitu. Kapanpun kita tuh harus tetap bersyukur, sekecil apapun nikmat Allah yang Allah kasih gitu ke hambanya, baik itu gimana, sebiji kurma juga kita harus disyukuri. Apalagi kalau nikmat itu besar gitu kan. Jadi banyak bersyukur itu banyak banget manfaatnya sih. Contohnya itu kayak lebih tenang gitu ya ke hati itu, kayak oh ya, Allah itu nggak tidur, Allah ada untuk kita, Allah itu selalu ada untuk kita, Allah itu ada dimanapun kita berada, Allah itu sayang banget sama hambanya gitu. Wah, Masya Allah, tabarakallah, subhanallah banget ya nggak sih Jah? Kayak langsung mengetuk hati, tergedor hati ini gitu. Apalagi kalau kalian udah baca buku ini. Betul banget nih guys, kalian harus baca buku ini gitu. Kayak habis baca buku ini tuh kayak langsung terukiah gitu jiwa raga ini gitu. Jadi kita tuh harus Bener-bener harus bersyukur ya Kak. Ya, karena nikmat yang Allah kasih itu banyak banget. Contohnya dari teman-teman yang sayang sama kita, dari keluarga, ya kan, dari guru-guru yang sayang sama kita juga, itu termasuk syukur ya Teh. Nah, kalau misalnya dari Teteh sendiri nih, mungkin boleh sedikit menceritakan apa sih isi yang ada di dalam buku The Power of Syukur ini? Kalau dari isinya sih banyak banget ya, nikmat syukur itu. Contohnya kayak tadi Zahra gitu bilang, nikmat itu bukan hanya dari materi doang, dari orang-orang terdekat pun itu juga termasuk nikmat. Anugerah banget gitu ya, punya teman baik, punya guru yang baik, punya sahabat yang bisa merangkul kita menuju ke jannah gitu. Bukan lagi ngomongin soal dunia, tapi kayak akhirat pun digapai gitu. Iya, Masya Allah. Ya Allah, Masya Allah. Berarti kamu tuh termasuk seseorang yang dapat anugerah, Man. Ya, kamu juga apalagi. Nah, oke Teh, mungkin ini aja ngobras kita di episode kali ini. Mungkin kedepannya kita bisa ngobrol lagi kayak gini, bisa dengan cerita buku lagi yang baru, yang selanjutnya gitu. ya. Jangan lupa ya guys, baca bukunya The Power of Syukur, dan ada yang keduanya itu Lelah for Lillah, guys. ada di perpustakaan ya guys. Oke Teteh, makasih banyak buat waktu, cerita dan motivasinya yang membuat kita jadi membuka pikiran dan hati ya. Makasih banyak ya Teh. Banyak Teteh. Dadah. Oke guys, mungkin cukup sekian episode Ngobras kali ini. Jangan lupa terus stay tune episode kita selanjutnya. Aku Manda, Aku Zahra. kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.